Jangan nonton film ini kalau kamu bocil, karena di film ini penuh dengan kekerasan, adegan disturbing dan juga plot twist yang mind-blowing. Oldboy bukan cerita balas dendam biasa. Ini tentang seorang pria yang dikurung selama 15 tahun tanpa alasan yang jelas, lalu dilepaskan begitu saja hanya untuk dijebak dalam permainan yang lebih kejam. Siap-siap endingnya karena kamu akan berpikir keras sebenarnya siapa yang salah dalam cerita ini. Dan inilah alur cerita film Oldboy. Pria ini tak tahu kalau kekasihnya adalah putrinya sendiri sebab dia selama ini diculik selama 15 tahun dan sudah dihipnotis hingga lupa ingatan. Seorang pria bernama Dae-soo tiba-tiba menghilang sesaat setelah dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya melalui telepon umum. Temannya yang sedang berbicara dengan anak Dae-soo di telepon ini pun baru menyadari kalau temannya ini sudah tak ada. Temannya ini mencarinya, namun yang tertinggal hanya kostum sayap sebagai hadiah untuk anaknya. Tahu-tahu dia sudah disekap dan dipenjara. Dan 2 bulan berlalu, Dae-soo bertanya kepada penjaga yang memberinya makan, tempat apa ini dan mau sampai kapan dia ada di sini. Tapi penjaga itu hanya diam saja dan mengurungnya kembali. Dae-soo harus terus berjuang antara penyiksaan mental dan juga rasa kesepian. Dia harus menjaga kewarasannya. Gas pun sering muncul dan membuatnya tak sadarkan diri. Dan di saat itulah para penjaga memotong rambut Dae-soo yang sudah gondrong dan membersihkan kamarnya. Dae-soo yang sudah kehilangan kewarasannya ini pun semakin frustasi ketika dia melihat berita bahwa istrinya dibunuh dan dia yang diculik dijadikan tersangka sebab ada tetesan darah Dae-soo di sana. Mendengar berita duka itu, apalagi dia difitnah, Dae-soo pun berhalusinasi. Ada banyak serangga yang menyerang tubuhnya. Bertahun-tahun Dae-soo tak juga dijelaskan. Pria ini masih bertanya apa yang membuat dia diculik dan disekap seperti ini. Di dalam kurungan ini, Dae-soo mencoba bunuh diri lebih dari sekali. Tapi setiap kali dia mencoba mengiris pergelangan tangan atau menggantung diri, seseorang masuk dan menyelamatkannya, lalu menyuntiknya hingga tak sadar. Ia disiksa bukan secara fisik tapi secara mental. Tubuhnya dibiarkan hidup tapi jiwanya dihancurkan secara perlahan. Tahun demi tahun berlalu, ia tak tahu siapa penculiknya, tak tahu alasannya hingga meratapi waktu dan kehilangan. Tepat 15 tahun setelah dikurung, Dae-soo dibebaskan begitu saja. Dia dibius lalu bangun di atas gedung, terpenjara dalam koper besar dengan setelan jas yang rapi. Yang dia ingat ada seorang wanita yang menghipnotisnya, lalu dia pun kehilangan kesadaran dan terbangun di sini. 15 tahun hanya mendekam di kamar yang sempit, dunia pun terasa sangat asing. Tak ada yang mengenalinya, tak ada yang menjelaskannya. Dan sekarang ia hanya punya satu pertanyaan yang membakar seluruh jiwanya. Siapa yang melakukan ini padaku dan kenapa? Tapi kebebasannya bukanlah akhir dari penderitaan. Justru ini adalah awal dari permainan keji yang sudah dirancang selama 15 tahun. Dalam keadaan bingung, Dae-soo mulai menyelidiki. Ia mulai melacak petunjuk kecil, makanan yang ia makan selama dikurung, tempat penginapan yang mencurigakan dan pria-pria misterius yang mengikutinya. Lalu dia bertemu dengan Mido, seorang perempuan muda yang bekerja sebagai koki sushi. Mido adalah sosok yang lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Saat pertama kali melihat Dae-soo, ia tidak takut, justru penasaran. Dae-soo yang kasar dan penuh luka batin justru membuat Mido merasa iba. Mereka mulai saling bicara dan perlahan-lahan hubungan aneh itu pun tumbuh. Di sana, pria ini berkata, "Aku ingin makan sesuatu yang masih hidup." Mido menatapnya heran. Tak lama kemudian, dia menyajikan gurita hidup-hidup. Lalu tanpa ragu, Dae-soo langsung memakannya. Tentakelnya menggeliat liar di mulut Dae-soo, mencoba melawan saat ditelan. Dae-soo sepertinya sedikit lupa menjadi manusia. Dengan bantuan Mido, Dae-soo mulai menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas penderitaannya ini. Ia berhasil menemukan tempat ia dikurung, sebuah motel tertutup dengan lorong sempit dan penjaga yang penuh tato. Ia menyelinap ke dalam, mengendap dan bertemu dengan penjaga. Ia menghajar mereka tanpa ampun. Dengan palu di tangannya, Dae-soo menghancurkan setiap tubuh yang menghalangi jalannya. Setelah memojokkan si kepala penjaga, Dae-soo menjepit pria itu di kursi. Lalu tanpa ragu, satu gigi dia cabut secara paksa. Pria itu pun menjerit, darah mengalir dari mulutnya. Dae-soo tersenyum miring. Masih ada 12 lagi. Lalu ia mencabut gigi kedua dan seterusnya. Jeritan menembus ke langit-langit tapi tak ada yang datang menolong. Di sini Dae-soo bukan hanya ingin jawaban saja, tapi ia ingin menyakiti sebagai pelampiasannya. Tanpa Dae-soo sadari, ia masih berada dalam jebakan paling kejam yang pernah dirancang oleh manusia. Seorang pria dengan dendam membara telah menyusun segalanya hingga Dae-soo tidak pernah menyadari bahwa wanita yang kini dia cintai adalah anak kandungnya sendiri. Pria ini sudah mulai gila. Dia memakan hidup-hidup gurita tanpa takut dan ragu meskipun tentakelnya menggeliat di luar mulutnya. Tujuannya kini hanya satu, membalas dendam pada orang yang 15 tahun menyekapnya. Saat dia sampai di tempat penyekapan, dia bertemu dengan penjaga dan dia pun dengan sadis mencabuti gigi pria ini agar mau mengaku siapa dalang dari penyekapannya selama 15 tahun itu. Setelah puas menyiksa para penjaga dan mencabuti giginya satu persatu, Dae-soo bertanya satu hal dan dia ingin jawabannya. Tapi yang dia dapat hanyalah sebuah petunjuk samar yang lebih banyak teka-teki. Ia belum tahu semua ini belum berakhir.
bahkan belum dimulai. Di sisi lain, hubungan Dae-soo dan Mido semakin dekat. Mido yang awalnya hanya kasihan kini benar-benar jatuh hati. Dae-soo yang dingin, kasar, dan penuh luka justru membuatnya merasa hidup. Mereka saling mengisi dan malam itu terjadi peristiwa yang seharusnya tak boleh terjadi. Tapi yang Dae-soo tak tahu adalah dia baru saja melewati batas yang tidak bisa dia tarik kembali. Karena semua ini bukanlah kebetulan. Tak lama kemudian Dae-soo bertemu lagi dengan pria misterius yang selama ini mengatur semuanya, Lee Woo-jin. Seseorang yang begitu tenang, kaya raya namun dingin, seperti kematian. Dae-soo menghajarnya, mendorongnya ke tembok dan menodongkan gunting ke wajahnya, tapi Woo-jin hanya tersenyum. Kau seperti anak kecil yang baru saja keluar dari rumah lalu marah karena sepatumu kotor. Dengan santai Woo-jin memberikan tantangan. Kau punya waktu 5 hari, temukan aku siapa dan kenapa aku melakukan semua ini padamu. Jika berhasil, aku akan mati di hadapanmu, tapi jika tidak, Mido yang akan mati. Dae-soo yang terbakar dendam menerima tantangan itu, tapi satu demi satu rahasia mulai terkuak dan semuanya mengarah pada masa lalunya sendiri. Ia pun kembali ke sekolah lamanya, tempat ia menghabiskan masa SMA. Awalnya dia tidak ingat apapun yang bisa memancing dendam seseorang, tapi satu kenangan muncul samar-samar tentang seorang gadis bernama Lee So-ah, kakak dari Woo-jin, gadis pendiam yang jarang bicara. Tapi suatu hari Dae-soo melihatnya di atap sekolah bersama dengan seorang pria. Dengan polosnya Dae-soo menceritakan semua yang dia lihat itu, dan itu pun menjadi gosip yang menyebar secepat kilat. Yang ia tak tahu, rumor itu membuat So-ah hancur. Orang-orang mulai mencemoohnya dan membulinya. Ia dianggap wanita murahan, dan tak lama kemudian gadis itu ditemukan bunuh diri melompat dari jembatan. Dan pria yang bersama dengan So-ah di atap sekolah itu adalah Woo-jin sendiri, pria yang mengancam akan menghabisi Mido. Dae-soo terdiam, seluruh tubuhnya pun menggigil. Ternyata hanya karena ia bergosip, tanpa sengaja ia telah menghancurkan dua nyawa, So-ah yang bunuh diri dan Woo-jin yang kehilangan satu-satunya orang yang dia cintai. Tapi ini bukanlah dendam biasa. Woo-jin tak hanya ingin balas dendam, ia ingin Dae-soo merasakan penderitaan yang lebih kejam dari kematian. Dan saat itulah semuanya mulai masuk akal. Kenapa Dae-soo dikurung selama 15 tahun, bukan dibunuh? Kenapa ia dibebaskan tanpa alasan? Kenapa ia bertemu dengan Mido secara kebetulan? Semua adalah skenario yang sudah dirancang sejak awal. Dengan panik Dae-soo menyelidiki masa lalu Mido. Ia menemukan berkas adopsi, nama lahir, dan tanggal lahir. Dan semua itu seperti hantaman petir di siang bolong. Semuanya cocok. Mido adalah anak kandungnya, anak yang ia tinggalkan 15 tahun lalu, anak yang tumbuh besar tanpa tahu siapa ayahnya, anak yang kini dia peluk setiap malam sebagai kekasihnya, tanpa pernah ia tahu bahwa mereka adalah darah daging. Dae-soo pun muntah, menangis, menjerit, dan dunianya seolah runtuh. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia pikir sebagai harapan baru adalah sebuah jebakan, dirancang oleh Woo-jin sebagai puncak dendamnya. Karena begitulah cara Woo-jin membalasnya. Kau membuatku kehilangan cinta pertamaku, maka aku akan membuatmu jatuh cinta pada anakmu sendiri. Dae-soo lalu memutar rekaman yang dibuat oleh Woo-jin. Dalam rekaman itu, suara hipnosis tertuju dan program bawah sadar diputar. Ternyata selama ini Mido sudah diprogram secara bawah sadar untuk mencintai Dae-soo, bahkan mempercayainya sebagai orang yang ia rindukan selama ini. Seluruh hidup Dae-soo, semua yang terjadi sejak hari ia keluar dari penjara telah dikendalikan, dan sekarang Mido tak tahu apapun. Ia hanya tahu bahwa ia mencintai pria yang selama ini melindunginya. Tanpa Dae-soo sadari, ia belum benar-benar bebas. Ia hanya pion dalam permainan psikologis paling mengerikan yang pernah ada. Bisakah Dae-soo menyelamatkan Mido dari kebenaran pahit ini? Ataukah ia akan hancur sepenuhnya hingga bertekuk lutut di hadapan musuhnya? Dan pada akhirnya siapa yang benar-benar akan menang? Pria ini menjilati sepatu musuhnya dan memohon maaf agar anaknya jangan diberitahu jika Dae-soo dan Mido adalah ayah dan anak. Pria ini bernama Dae-soo. Dia dulu menyebarkan gosip miring tentang gadis ini. Rumor menyebar dan dia pun tak kuat mental hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya, dan itu membuat Woo-jin dendam dan membalas Dae-soo dengan cara yang lebih kejam dari kematian. Dae-soo mengetahui kebenaran dari album foto yang disiapkan oleh Woo-jin. Saat itu dia frustasi begitu mengetahuinya bahwa selama ini dia dibuat jatuh cinta pada anak kandungnya sendiri, bahwa semua yang terjadi, Mido, cinta, pembebasan, bahkan harapan untuk hidup baru adalah bagian dari skenario dendam yang dingin dan teliti disusun oleh Lee Woo-jin, pria yang kehilangan segalanya karena gosip SMA yang terlontar dari mulut Dae-soo sendiri. Tapi Mido belum tahu apa-apa, dan Dae-soo tahu jika gadis itu mengetahui kebenarannya, hidupnya akan hancur. Maka Dae-soo memutuskan untuk mengubur kebenaran itu seorang diri. Di penthouse milik Woo-jin ini, di lantai tertinggi dengan langit gelap, di ruangan itu semuanya telah disiapkan. Woo-jin duduk tenang menunggu. Dae-soo memohon dan berlutut, "Tolong jangan beritahu dia, apapun yang kau mau akan aku lakukan." Ia pun mulai memohon seperti anjing, menangis, merangkak, bahkan dia menjilati sepatu Woo-jin. "Aku memang monster, aku ayahnya, aku mencintainya, tapi jangan rusak hidupnya. Dia tak tahu apa-apa."
Woo-jin tak menjawab apa-apa, ia hanya mengulurkan remote kecil, sebuah tombol. Jika ditekan, rekaman hipnotis Mido akan diputar di telinga Mido dan semua rahasia akan terbuka. Dae-soo pun panik, ia meraih gunting. Dengan tangannya sendiri, ia memotong lidahnya, berharap ini cukup untuk melepaskan anaknya dari cengkeraman amarah Woo-jin. Karena lidah inilah semuanya pun bermula. Darah mengalir, tubuhnya gemetar, tapi ia melemparkan potongan lidah itu ke hadapan Woo-jin sebagai penebusan. Dan Woo-jin pun tersenyum lalu pergi. Di dalam lift saat turun, Woo-jin membayangkan kembali kejadian saat Soah kakaknya bunuh diri. Ia mengenang momen itu sambil memandangi foto lama yang ia ambil sendiri sebagai kenangan terakhir bersama Soah, satu-satunya orang yang pernah ia cintai. Dengan wajah tenang, Woo-jin menyadari bahwa balas dendamnya telah selesai. Tujuannya sekarang sudah tercapai dan kini dia sudah tak punya alasan lagi untuk hidup. Maka tanpa ragu ia mengarahkan pistol ke kepalanya dan mengakhiri hidupnya di dalam lift yang terus melaju turun. Singkat cerita, Dae-soo kemudian menemui wanita hipnoterapis itu bernama Yo dan menyerahkan sebuah surat berisi seluruh kisah hidupnya. Dalam surat itu Dae-soo mengungkapkan permohonannya, ia ingin Yo membantunya untuk melakukan hipnosis agar ia bisa melupakan semua ingatan yang sangat menyakitkan itu, terutama kenyataan bahwa Mido adalah anak kandungnya sendiri. Meski Yu memperingatkan bahwa hasil hipnosis bisa saja tidak akurat dan tidak permanen, Dae-soo tetap bersikeras memohonnya. Ia ingin menciptakan ruang baru dalam pikirannya, dunia yang bisa dia tinggali tanpa rasa bersalah. Yu pun mulai mensugesti Dae-soo. Ia membagi kepribadian Dae-soo menjadi dua. Yang pertama adalah Dae-soo yang tidak tahu rahasia menyakitkan itu, dia bisa hidup normal bersama Mido. Dan yang kedua adalah Dae-soo yang masih tahu kebenarannya dan harus pergi berjalan sendiri sampai kematian menjemputnya. Setelah hipnosis selesai, Dae-soo tiba-tiba terbangun di hamparan salju. Angin-angin berhembus pelan dan saat ia membuka mata sepenuhnya, Mido sudah ada di hadapannya. Gadis itu tersenyum lembut dan memeluknya erat tanpa tahu apapun. Tapi sayangnya Dae-soo yang sekarang terbangun di tubuh orang yang kedua, orang yang masih mengingat semuanya. Itu berarti Mido belum tahu bahwa Dae-soo adalah ayah kandungnya, sementara Dae-soo hanya bisa diam sementara rasa sakitnya sangat luar biasa sambil memeluk putrinya yang kini mengiranya adalah kekasihnya, dan rasa sakit Dae-soo bertahan selamanya. Pada akhirnya tidak ada yang menang, hanya jiwa-jiwa yang remuk dan luka yang tak bisa ditutupi. Dan Oldboy ini ternyata bukan hanya sekedar film tentang balas dendam biasa. Ini adalah cerita tentang luka lama, manipulasi, dan harga diri kebenaran yang terungkap terlalu telat. Kalau kamu tahu semua yang telah terjadi di akhir cerita, menurut kamu siapa yang paling bersalah? Dae-soo atau Lee Woo-jin? Atau kedua-duanya adalah korban dan pelaku? Dan tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, biar aku tahu sudut pandang dari kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rara Munzir biar kamu gak ketinggalan alur cerita film-film tergila dan mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di cerita seru lainnya. Sekian dan terima gaji.